Candi Jedong, di mana merupakan satu petilasan peninggalan pada era Kerajaan Erlangga yang tidak lain adalah tempat istana dari Sang Prabu Erlangga. Dan tentunya candi ini akan kami telusuri karena untuk melihat bagaimana kesejarahan dan bagaimana bukti-bukti yang masih bisa kita kumpulkan untuk mengetahui kebenaran dari keberadaan dari Prabu Erlangga tersebut. Untuk memperkuat data mengenai Prabu Erlangga tersebut. Ya, mari kita lakukan. Situs Candi Woten Mas yang berada di Desa Jedong, Ngoro, Mojokerto ini merupakan salah satu situs candi wetan yang dibangun pada abad ke-10 oleh Prabu Erlangga. Dilihat dari struktur bangunannya sendiri, Candi Wetan ini dulunya juga untuk pemujaan dan sekaligus adalah tempat penyucian yang terbuat dari batu bata merah Mojopahit kuno yang mengelilingi candi ini. Setelah melakukan petilasan pada situs yang ada di Mojokerto terkait dengan Kerajaan Erlangga, seperti situs Kembang Sore, kemudian juga situs Desa Sajen, maka saat ini saya berada pada situs inti dari Kerajaan Erlangga, yaitu Istana Wotan Mas, yaitu merupakan istana dari Sang Prabu Erlangga. Dan situs ini bernama situs Istana Wotan Mas yang berada di Desa Jedong, dan memang sangat bisa dilihat bahwa sangat megah istana ini, dan juga masih bisa dilihat bukti-bukti kesejarahan mengenai Kerajaan Erlangga yang pernah ada di wilayah ini. Memang ini bisa jadi bukti bahwa Kerajaan Erlangga itu pernah ada di wilayah ini. Setelah itu kan Medang Kauripan pada waktu itu kan ada dua empu Barada, bukan Pak. Jadi malah dua empu itu tadi kan masing-masing. Bangunan candi ini masih sangat terawat sampai saat ini, dan situs Candi Jedong ini luasnya kurang lebih sekitar 10 hektar, dan oleh masyarakat yang ada di tempat ini juga dilestarikan wilayahnya sehingga bisa menjadi salah satu tempat wisata hingga saat ini. Tentunya wisata sejarah yang sangat menarik karena memang ini menyangkut kesejarahan dari Kerajaan Erlangga. Dan saat ini saya akan mencoba untuk berbicara dengan warga, kebetulan juga ada Pak Toto yang sudah berbincang-bincang dengan warga untuk mengetahui lebih detail bagaimana sejarah dari Kerajaan Erlangga terkait dengan sang prabunya. Permisi. Ya, saya ada teman, Bapak Ki Ageng Sutrisno Muri Patmonegoro. Ini adalah salah satu pemerhati budaya Jawa yang juga ahli dalam bidang kesejarahan. Iya, kebetulan berarti Pak Toto ya. Jadi, Pak Tris, tolong dijelaskan tentang bagaimana eksistensi daripada Kerajaan Erlangga yang disebut Wotan Mas setelah perpindahan dari Medang Kamulan atau Medang Mataram kuno ke Mataram yang sekarang ini. Mungkin Pak Tris bisa menjelaskan itu. Oke, ya. Awal mulanya itu kan penemuan daripada Gapura ini itu munculnya itu sebenarnya perpindahan antara Kerajaan Medang Mulan Jawa Tengah. Di masa itu terjadi suatu letusan Gunung Merapi, sehingga semua itu melakukan perpindahan pada desa. Desa itu ke Jawa Timur. Atau imigran ya. Imigran. Nah, di salah satunya itu adalah Empu Sendo. Itu adalah penasihat dari kerajaan itu. Nah, itu mendirikan suatu kerajaan di sini. Awalnya itu sebenarnya kerajaan itu nggak di sini. Melakukan survei sampai ada yang di Nganjuk. Tapi di sana tidak ada. Terkenal dengan Anjuk Ladang itu. Karena ya Pak Toto ya. Karena di sana tidak memungkinkan. Atas nasihat Empu Barada dan Empu Kanwa akhirnya ditemukanlah di sini tuh Desa Wotan Mas lah. Satu hunian yang bebas gunung berapi maksudnya karena di Gunung Berapi kan praktis. Memang arealnya tuh strategis gitu loh. Strategisnya gimana? Dekat dengan Sungai Berantas. Jadi sumbernya juga bagus. Sumbernya bagus. Aliran berantas, jadi
transportasi dari mancanegara ke sini itu bagus. Nah, setelah Empu Sendok itu meninggal, ada Empu yang dari Bali itu, dari Kerajaan Bali itu, yang putranya namanya Slendra itu diambil mantu, akhirnya mendirikan kerajaan di sini menjadi kerajaan Slendra. Bangunan Candi Weton Mas ini masih berdiri tegak dan kokoh di atas permukaan tanah. Candi inti terbuat dari batu andesit yang terdapat dari Gunung Penanggungan. Selain itu, candi ini merupakan juga sebagai lambang masuknya Islam ke tanah Jawa. Candi Weton Mas ini terdapat 12 anak tangga dan membentuk piramida. Candi Weton Mas ini juga melambangkan filosofi kehidupan manusia Jawa. Sedangkan Kalamakara adalah simbol Agni Sebagu yang berbentuk banaspati dengan tangan dan jari-jari 10 yang bermakna sebagai kembalinya unsur batu ke zero yang tidak lain adalah kekerasan jiwa. Dilihat dari desain bangunan, candi di bagian bawah terbuat bentaran yang mengisahkan perpaduan rasa manusia laki-laki dan perempuan sebagai simbol keleluhur yang harus didahulukan dalam bentuk upakara sebelum meniti kembali di Mayapada. Nah Pak, apakah benar Prabu Erlangga itu merupakan keturunan dari Bali Pak? Benar Pak. Jadi Prabu Erlangga itu adalah putra dari Raja Agung Udayana. Ya betul. Yang diambil mantu oleh keturunan Empu Sendok. Empu Sendok yang bernama Diaguna Rajapati itu adalah putra dari Dharmawangsa Teguh, masih cucu Prabu Sendok. Kemudian berdirilah yang disebut Kerajaan Medang Kauripan di lereng Gunung Penanggungan sebelah utara. Yang disebut dengan Wotan Mas. Dan ini wilayahnya Pak Ketua ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan eksistensi dari istana ini sendiri Pak pada waktu itu? Apakah setelah istana ini digunakan oleh sang raja, apakah mungkin setelah itu ada pergeseran kekuasaan dan sebagainya Pak? Itu betul. Jadi setelah kerajaan itu besar, namanya Kauripan, terjadilah dengan apa yang disebut Mahapralaya. Kauripan tadi dibelah menjadi dua. Dengan prasasti yang ada di belahan itu, dibelah dijadi itu artinya diporo. Ya. Kemudian jadilah Kerajaan Doho dan Kerajaan Jenggolo. Itu adalah akhir dari Praloyo yang disebut dengan Kakawin Baratayuda. Jadi Baratayuda itu asli dari Jawa, bukan dari India. Kan gitu Pak Tris ya? Dulu buat kalian semuanya. Jangan berat saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang TV. Wis tonton gol. Selamat jelas paketan entek pakai i ya oh besiron paketanmu gak kontes
Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul Jaena. Nanti nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul Jaena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially received by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa dahut. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumampir, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Penanggungan yang disebut juga Gunung Ardi Perwito banyak meninggalkan situs-situs kesejarahan dari kejayaan Prabu Erlangga dan tentunya sangat terkait dengan berdirinya Kerajaan Weton Mas di zaman Kerajaan Medang Kahuripan. Berada tepat di samping Candi Weton Mas juga terdapat satu bukti kejayaan Erlangga yang merupakan Candi Kaputren Raja yang sampai dengan saat ini masih menyisakan sedikit bukti arkeologinya. Jadi kalau tadi itu kan di sana kan candi untuk raja ya Pak? Ya, ada Mas. Para hulu balang juga ya? Nah kalau yang ini? Yang ini untuk maksudnya para permaisuri, bayang, ampel. Saat ini saya berada tepat di depan bangunan gapura yang bernama Gapura Bentar, di mana juga masih peninggalan dari era Kerajaan Erlangga, di mana fungsinya pada saat itu adalah tempat lalu lalangnya bagi para istri, selir raja ataupun juga para pembantu-pembantu yang wanita yang mereka melewati jalur ini. Saya akan mencoba untuk melihatnya lebih detail bersama dengan Pak Toto tentunya. Sebagai bukti sejarah, candi ini masih kita dapatkan dan pastikan dalam lontar Katuturan Niro Erlangga pada pupuk 19. Disebutkan bahwa keraton yang disebut juga dengan sebutan Istana Kalitan yang diberikan untuk sulung Raja Erlangga yaitu Kanjeng Ratu Angin-Angin sebagai putri Kedaton.
Pengaruh erosi dan bencana melanda tanah Jawa dari zaman ke zaman membuat Candi Keputren ini hancur ditelan keganasan bencana alam. Dan sampai dengan saat ini, candi ini masih tersisa pintu gerbangnya saja. Candi Keputren masih berdiri sejajar dengan Candi Weton yang berada di tengah perkampungan Desa Jedong, Mojokerto. Ini sepertinya gambar yang tidak asing digambar candi-candi biasanya ya Pak Toto ya? Itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau nggak salah itu kalau Makoro ya? Kolo Makoro. Oke, itu filosofinya apa tuh Pak? Filosofi kalau Makoro itu adalah segala sesuatu yang membahayakan kepada setiap insan katakanlah. Nah, Makoro itu adalah suatu penetral ya. Makoro itu penetral. Jadi sehingga dari permaisuri atau garu ampil atau semua dari pengiring permaisuri tadi kalau melewati di sini sudah netral. Oh, dinetralkan gitu ceritanya Pak ya. Nah, apakah bangunan gerbang kalau Makoro ini memang selalu ada pada percandian yang ada di Kerajaan Erlangga Pak Toto? Ya, jadi semua percandian yang bersifat itu ada pelawangan atau gerbang selomor tangkep itu pasti ada yang namanya Kalamakara atau Kolomakoro. Itu yang diinformasikan kepada Pak Tis tadi memang betul. Jadi itu dalam bentuk menetralisir goib. Jadi kalau kita sudah masuk ke area suci harus masuk lewat Kolomakoro itu untuk penetralan saja. Iya, Pak Tis. Itu ya. Nah, untuk bukti-bukti lain dari adanya gerbang ini, apakah ini juga menjadi satu petanda bahwa memang kebesaran dari Kerajaan Erlangga itu juga memperhatikan struktur dari bentuk istana dan sebagainya, Pak Toto? Jadi betul, semua yang berbentuk apalagi itu mengenai ekosistem, struktur bangunan candi, mulai dari Mandala 1, Mandala 2, Mandala 3, itu semua konsepnya itu tidak terlepas dari konsep Padmasana. Padmasana itu artinya konsep yang menyebut adalah lingga dan yoni. Jadi struktur bangunan ya seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Memang sangat luar biasa dari petilasan yang dilakukan pada hari ini, seperti di Kembang Sore, kemudian juga dari situs Tajen, kemudian juga dari situs Istana Candi Jedong, kemudian juga kepada situs candi atau Gapura yang bernama Gapura Keputren ini ya. Gapura Bentar ini merupakan satu hal yang sangat runut mengenai kesejarahan dari Kerajaan Erlangga. Bahwa memang di sini bukti-bukti dari keberadaan Erlangga sendiri atau Kerajaan Erlangga ini sangat jelas ada bisa kita temukan di sekitar wilayah Mojokerto dan lainnya. Dan yang pasti ini menunjukkan satu hal bahwa Kerajaan Erlangga benar-benar pernah berdiri di Nusantara dengan strukturnya yang sangat jelas dan strukturnya juga masih bisa dilihat, masih bisa diambil makna-makna positif dari kebesaran Kerajaan Erlangga tersebut. Demikian pelajaran saya kali ini dan juga Pak Toto di Nampak Tilas. Semoga hal ini bisa membawa manfaat yang baik buat kita dan jangan lupa untuk Anda saksikan Nampak Tilas pada episode berikutnya. Saya Sam pamit, Pak Toto juga pamit, sampai jumpa.